Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh ini berkat izinnya jualah kita dapat sama-sama hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita pada pagi hari ini, mengawali hidup kita di hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, menjadi wasilah bagi kehidupan kita di hari akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian subuh kita pagi ini masih membahas tentang kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad atau yang kita kenal dengan Imam Az-Zahabi. Kita masuk pada poin ketiga atau pembahasan ketiga dari bab tentang besarnya dosa meninggalkan sholat. Pada pembagian-bagian yang ketiga ini kita membahas tentang hukum meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada uzur. Jadi tidak ada sebab, tidak ada alasan yang bisa dijadikan hujjah besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia meninggalkannya. Artinya meninggalkan solat berjamaah secara sengaja. Dalil yang dijadikan hujjah oleh beliau adalah surah Al-Qalam ayat 42 dan 43 di juz 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi fa hum salimun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari di mana betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa, dalam keadaan atau pandangan mereka tertunduk ke bawah. Maksudnya mereka merasa hina dan mereka diliputi oleh rasa hina itu. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Ayat ini mengisahkan tentang kedatangan Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia di padang mahsyar. Ketika Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy-Nya, sementara aras itu dipikul oleh 8 malaikat.
Dan malaikat itu ketika itu menampakkan dirinya sehingga seluruh manusia melihat 8 malaikat itu. Kemudian malaikat ini turun memikul arasy Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menghadap ke hadapan manusia. Seluruh kaum muslimin ketika itu melihat. Maka mereka diperintahkan untuk sujud. Nah, ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang sujudnya manusia. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud dalam sujud yang sangat lama. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah akan kukabulkan. Mohonlah akan kuberikan." Maksudnya adalah inilah yang dimaksud dengan maqamam mahmuda dalam ayat yang menjelaskan tentang derajat manusia ketika itu yang paling tinggi adalah Muhammad. Sehingga tidak ada orang lain yang diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat kepalanya agar tidak merasa hina lagi kecuali Muhammad. Kepala yang lain tidak ada yang terangkat, semuanya tertunduk. Ketika mereka sujud maka semuanya sujud, dan Nabi Muhammad disuruh diangkatkan kepala, mintalah. Kemudian angkat kepala Muhammad, mohonlah. Lalu Nabi Muhammad SAW memohon satu permohonan, segerakan hisab ya Allah, segerakan hisab. Ketika itu Bapak Ibu yang berbahagia, manusia berada dalam keadaan sangat gelisah. Keringat mereka bercucuran dari tubuhnya bergantung kepada tinggi atau besar kecilnya iman. Ada di antara manusia yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pusarnya, ada yang sampai ke dadanya, bahkan ada yang menenggelamkan dia. Maka dalam kondisi seperti itu, mereka minta segera dihisab amalnya. Maka Nabi Muhammad SAW meminta agar Allah segera menghisab amal mereka. Tentang kalimat yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud, pada hari di mana betis disingkapkan, yakni manusia melihat betis Allah. Jadi ketika itu ada dialog antara manusia dengan Allah, terutama orang-orang yang beriman. Ketika seluruh manusia sujud, saya ceritakan sebelum manusia ini sujud, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang kafir yang tadinya tidak dihisab, sebagaimana yang kita pernah ceritakan pada pertemuan yang lalu. Orang kafir ini masuk neraka. Tinggallah manusia dari kalangan kaum muslimin, di dalamnya ada orang pendosa dan di dalamnya ada orang munafik. Yang pendosa ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai orang fasik. Jadi ada orang fasik, ada orang munafik, ada orang mukmin. Ketiga golongan mukmin ini, ketiga golongan dari kaum muslimin ini berada di satu tempat ketika itu. Nah, ketika Nabi Muhammad sujud, semua manusia ikut sujud. Ada perbedaan sujud antara orang yang beriman dengan orang yang pendosa dan orang yang munafik ini. Orang munafik itu seakan-akan sudah dicabut setiap ruas tulangnya ini, seakan-akan sudah dicabut, sehingga ketika manusia sujud seperti kita sujud dalam sujud solat, dia tidak bisa sujud seperti itu. Begitu dia akan sujud, maka seluruh tulangnya itu lurus, dan dia tidak bisa sujud kecuali jatuh seperti pohon tumbang. Dia posisinya jatuh. Begitu kepalanya jatuh ke bawah, kepalanya sudah ditunggu oleh batu cadas, batu yang runcing yang akan menghantam kepalanya. Seakan-akan batu itu berkata, di mana otakmu? Jadi mereka lurus tumbang ke bawah. Dan kemudian setelah mereka sujud, orang-orang dari kalangan orang-orang yang beriman ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kepala mereka, dan mereka berdiri. Berdirilah semua orang-orang yang beriman kecuali orang munafik. Orang munafik tidak berdiri, tidak bisa berdiri. Dan yang terjadi sesudah itu di luar dugaan manusia. Orang munafik berdiri bukan dengan kakinya lagi, tetapi berdiri dengan kepalanya.
tiba-tiba kepalanya terangkat ke atas, kakinya terangkat ke atas, dan dia berjalan dengan kepalanya. Dia berjalan dengan kepalanya. Ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin manusia bisa berjalan dengan kepalanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sebagaimana Allah mudah membuat manusia bisa berjalan dengan kakinya, seperti itu pula Allah memudahkan mereka berjalan dengan kepalanya. Jadi mereka melompat-lompat dengan kepalanya, dan setiap kali mereka melompat, setiap kali pula kepalanya dihantam oleh batu cadas tadi. Dan itu kondisi orang munafik, di mana ketika hidup di dunia mereka termasuk orang-orang yang malas mengerjakan sholat. Apabila diajak mereka untuk sholat, apabila diperintahkan mereka untuk sholat, kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142, qamu kusala, mereka ini adalah orang yang paling malas mengerjakan sholat. Serba malas. Kalau sholat maunya di rumah, sholat maunya cepat-cepat. Kalau ke masjid milih-milih imam. Ini tipe. Dan kalau dia sholat, begitu selesai salam berdiri langsung pulang. Tidak betah di masjid, tidak betah sholat berlama-lama, tidak mau sholat dengan sungguh-sungguh. Dan mereka adalah orang-orang munafik. Dan kondisi ketika itu dikatakan, maka manusia ketika itu diperintahkan sujud, dia enggan untuk sujud, tetapi diperintahkan sujud karena seluruh ruas tulangnya sudah dicabut, maka sujud mereka terpaksa, sehingga sujudnya seperti pohon yang tumbang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun mengenai betis, maka ketika manusia mengangkat wajahnya, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, akulah Allah Rabb kalian. Maka seluruh manusia ketika itu sujud, memandang ke arah Allah, kemudian sujud. Lalu Allah Subhanahu wa taala memalingkan wajahnya, memutar ke belakang, kemudian balik lagi, dan disuruhlah manusia ini mengangkat wajahnya. Angkat wajah kalian, lihat Rabb kalian. Maka ketika mereka melihat, ternyata Allah sudah dalam wujud yang lain. Maka manusia tidak mau sujud. Seluruh manusia umat Islam ketika itu tidak mau sujud. Kenapa kalian tidak mau sujud? Aku adalah Rabb kalian. Lalu dikatakan tidak, kami tadi tidak melihat Rabb kami seperti ini. Lalu Allah kembali mewalikkan wajahnya, kemudian dia balikkan lagi dalam wujud yang lain lagi. Dan mereka diperintahkan sujud, tetapi manusia juga tidak mau sujud. Kaum muslimin tidak mau sujud. Kenapa kalian tidak sujud? Karena kami tadi melihat Rabb kami tidak seperti ini. Lalu Allah balikkan lagi wajahnya sekali lagi. Ketika dia menghadapkan wajahnya dengan bentuk seperti pertama kali manusia melihat Allah, maka mereka semuanya sujud. Kemudian Allah berkata, bagaimana kalian mengenali Allah Rabb kalian yang kalian kenal? Betisnya. Kami melihat betismu. Nah, inilah ayat yang mengatakan di mana pada hari betis disingkapkan. Di Allah diperlihatkan betisnya kepada manusia sehingga mengenalinya. Akan tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang betis Allah, maka kita tidak perlu memikirkan betisnya seperti apa. Yang penting kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa betisnya disingkapkan dan manusia melihatnya ketika itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hari itu dihisablah seluruh amal, sehingga orang-orang yang tidak melaksanakan solat, terutama solat berjamaah, maka kerugian besarlah bagi mereka. Dan inilah yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau. Ibrahim At-Taimi berkata, maksudnya ayat di atas adalah diseru tentang solat wajib berjamaah. Ayat ini menyeru agar kaum muslimin melaksanakan solat berjamaah. Adapun Sa'id bin Musayyib berkata, mereka mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, namun mereka tidak menjawab panggilan itu. Maksudnya tidak datang ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah, padahal mereka kondisinya ketika itu dalam kondisi sejahtera, ekonominya bagus, kehidupannya bagus, waktu lapang, cuaca bagus, semua keadaan bagus. Dan ketahuilah,
ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memenuhi kebutuhannya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan waktunya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membaguskan harinya dan dia punya kelapangan waktu, lalu dia tidak berangkat ke masjid sementara dia mendengar suara azan, maka akan besar hujjah Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat untuk menghukum dia. Masjid sudah ada, Allah memberikan fasilitas lengkap di masjid itu. AC sudah dipasangkan, lampu cahaya terang benderang, rumahnya dengan masjid tidak jauh, dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Suara azan sampai ke rumahnya dan sudah tahu pula dia bahwa waktu salat sudah masuk. Ketika suara azan itu menggema, dia tidak datang ke masjid, maka semakin besarlah hujjah bagi Allah untuk menghukumnya di hari akhirat. Ini yang dimaksud oleh Said bin Musayyib. Kemudian Kabil Ahbar, demi Allah ayat ini tidaklah diturunkan kecuali berkenaan dengan orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah, tentang bagaimana beratnya pertanggungjawaban meninggalkan salat berjamaah. Jadi perbandingannya, kalau kita salat sendiri hanya mendapatkan satu darajat itu bukan satu pahala, satu darjat kebaikan, sedangkan kalau kita melaksanakannya berjamaah 27. Kita anggap sajalah satu darjat itu satu pahala, kemudian 27 darajat itu 27 pahala. Satu kali kita sholat berjamaah 27, kalau dikali 5 135. Sedangkan kalau kita sholat sendiri, satu kali kita sholat dapat satu pahala, 5 kali 5 maka mendapat 5 pahala. 5 dengan 135 itu akan berbanding jauh. Ada 130 derajat yang tertinggal. Nah bayangkan kalau dia sholat dalam seminggu itu di rumah terus. Bayangkan kalau sholatnya seumur hidupnya di rumah terus. Perbandingannya satu hari 130 derajat, 130 pahala antara yang sholatnya berjamaah dengan orang yang sholatnya tidak berjamaah. Begitulah setiap harinya. Maka kondisinya seperti seseorang yang berpacu dengan kudanya, kata para sahabat, seperti seorang yang berpacu dengan kudanya di medan perang. Kuda orang sudah maju jauh ke depan, kuda dia merangkak saja, tidak bisa berjalan. Dan seperti itulah kondisi dia besok menuju surga. Ketika semua orang berjalan seperti kilat, ketika semua orang berjalan seperti pesawat, ketika semua orang berjalan seperti berlari, dia tidak bisa, bahkan merangkak pun susah. Nah seperti itulah kondisinya menuju ke surga. Sementara di setiap perjalanannya itu pengait-pengait besi dari dalam neraka itu melemparinya, dan dia tidak bisa mengelak karena saking banyaknya pengait besi itu. Dia tidak bisa berjalan cepat untuk menghindarinya, dan dia hanya bisa menginsut-insut berjalan dengan lambat. Dan itulah kondisi orang yang sholat sendiri di rumah dan dia mengabaikan sholat berjamaah di masjid. Kemudian dalil yang dijadikan hujjah oleh beliau dalam hadis diambil dari hadis Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku hampir saja memerintahkan kepada manusia untuk sholat, kemudian iqamah, lalu diperintahkan untuk mengimami sholat berjamaah, sedangkan aku dan beberapa orang di antara kaum muslimin akan mendatangi rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah untuk dibakar. Hampir saja, kata Rasulullah, hampir saja aku wajibkan kaum muslimin berangkat ke masjid, kemudian orang yang tidak mau ke masjid, kalau di masjid tidak nampak wajahnya, akan kudatangi rumahnya bersama kaum muslimin, kubakar. Kondisi ini dilakukan oleh Abu Bakar karena melihat riwayat ini. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, banyaklah kaum muslimin yang kembali kepada kekafirannya. Alasannya, solat tidak wajib lagi. Kenapa? Karena Rasulullah sudah meninggal. Maka mereka tidak mau solat berjemaah. Nah, Abu Bakar memerintahkan setiap kaum muslimin yang tidak mau solat, datangi mereka pakai rumahnya.
Kalaulah seandainya Rasulullah benar-benar memerintahkan ketika beliau masih hidup, maka hukumnya jatuh menjadi wajib. Akan tetapi isyarat dari Abu Bakar ini membuat gertakan seperti ini sehingga kaum muslimin kembali ke masjid, dan itulah yang menyebabkan mereka bersatu di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dikatakan oleh Rasulullah, hampir saja aku memerintahkan agar orang memandangkan azan kemudian sholat berjamaah, lalu aku akan mendatangi rumah orang-orang yang muslim yang tidak mau sholat agar kubakar rumahnya, sementara di dalam rumahnya ada anak-anak, sementara di dalam rumahnya ada hartanya. Kalau anak dan hartanya mati hanya karena membakar rumahnya, maka ini akan menjadi dosa. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan seorang yang buta menemui Nabi. Wahai Rasulullah, aku tidak punya orang yang dapat menuntunku menuju ke masjid. Adakah uzur bagiku? Bolehkah aku untuk melaksanakan sholat di rumah? Kata Rasulullah, boleh. Tetapi ketika orang buta ini akan berdiri lalu akan pergi, Rasulullah memanggilnya kembali. Wahai bapak tua, apakah kamu mendengar suara azan itu dari rumahmu? Iya. Kalau begitu wajib bagimu ke masjid. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang pertama ditutup kembali oleh Rasulullah. Kalau kamu mendengar suara azan itu, maka wajib bagimu untuk sholat di masjid berjamaah. Kemudian dalam riwayat yang lain, ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan, aku punya penuntun, tapi aku tidak suka dengan tuntunannya. Mungkin kurang sabar penuntunnya karena orang buta. Cepatlah sedikit, cepatlah gitu ya, mungkin tergesa-gesa sehingga dikatakan, aku tidak menyukainya ya Rasulullah. Dia menuntunku tapi aku kurang menyukainya. Dan ketahuilah Rasulullah, jalan dari rumahku menuju ke masjid itu, selain jalannya susah, orang yang menuntunku tergesa-gesa, dan di sana banyak binatang buas. Jadi ada binatang yang akan mengganggu dia. Maka dikatakan oleh Rasulullah, apakah dari rumahmu itu terdengar suara azan? Ya, terdengar suara azan. Kalau begitu tetap wajib ke masjid. Itu kondisinya Pak. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang berbahagia, di Palestina itu binatang buas mungkin tidak ada, tapi peluru itu lebih ganas daripada binatang buas. Dan sebagian kaum muslimin berangkat dari rumah, pamitan dengan istri dan anak menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Pulang tinggal nama saja lagi. Dan tidak sedikit di antara mereka yang berangkat menuju sholat, menuju ke masjid untuk sholat, pulang tinggal nama. Dan mereka tahu itu semua. Mereka tahu kondisinya bahwa tantangan hidup mereka untuk melaksanakan dan menghidupkan sholat berjamaah adalah kematian. Tapi mereka tetap melaksanakan sholat itu ke masjid. Dan inilah yang dijadikan alasan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi, yang dijadikan hujah oleh beliau. Tidak ada alasan bagi kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan kita sudah dibuat sejahtera. Ekonomi kita sudah dibaguskan oleh Allah, rezeki sudah bagus, kehidupan kita sudah bagus, waktu sudah dilapangkan, di masjid fasilitas sudah dilengkapkan, semua kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh Allah, dan kita tetap juga tidak ke masjid. Maka ini akan menjadi hujah yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala, hujah yang kuat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum setiap orang yang meninggalkan salat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Hurairah berkata, penuhnya telinga kalian, penuhnya telinga kalian dengan timah yang mendidih. Timah yang mendidih dimasukkan ke dalam telinga sampai penuh. Itu jauh lebih baik, jauh lebih ringan daripada orang yang mendengar suara azan tetapi dia tidak pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Penuh telinga kita, dipenuhkan telinga kita dengan timah yang mendidih. Timah mendidih dimasukkan. Itu jauh lebih ringan daripada orang yang mendengar suara azan tetapi dia tidak berangkat ke masjid untuk mendirikan salat berjamaah. Menunjukkan bahwa salat berjamaah hukumnya bukan biasa-biasa saja. Bukan perkara yang mudah meninggalkan salat berjamaah.
Bahkan ada riwayat menyebutkan laki-laki yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, termasuk dalamnya sholat berjamaah, dia tidak ke masjid untuk menghidupkan sholat asar berjamaah, maka dosanya seperti membunuh satu anak perempuannya setiap harinya. Satu anak perempuan. Kalau dia punya 2 anak perempuan di rumahnya, 2 kali saja dia tidak sholat berjamaah sholat asar, itu dosanya sudah seperti membunuh 2 anaknya. Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar muazzin padahal tidak ada uzur untuk mendatanginya. Maksudnya barang siapa yang mendengarkan muazzin azan dan dia tidak punya alasan untuk tidak mendatanginya, maka dikatakan, sahabat bertanya, apa uzur yang membolehkan dia untuk tidak sholat berjamaah ya Rasulullah? Yang pertama, rasa takut yang bersangatan. Yang kedua, sakit yang dia tidak bisa menahannya. Rasa takut tadi mungkin dalam kondisi sebagaimana yang kita ceritakan tadi di Palestina. Kondisi kaum muslimin setiap kali dia keluar rumah ada saja yang meninggal. Setiap berangkat ke masjid meninggal. Karena takut yang bersangatan itu, maka dia tahan lalu dia sholat. Wallahu a'lam bishawab, apakah contoh ini benar? Tapi dikatakan rasa takut yang bersangatan atau sakit yang menyebabkan dia benar-benar tidak bisa untuk berangkat. Dan sakit ini sakit yang sangat berat. Maka 2 ini dibolehkan. Akan tetapi ada riwayat juga yang menjelaskan tentang seseorang yang menggunakan kursi roda, kemudian beliau disebutkan dibopong oleh saudaranya atau anak-anaknya menuju ke masjid. Lalu dikatakan, bukankah sudah ada uzur bagimu wahai bapak untuk tidak berangkat ke masjid? Uzurnya apa? Engkau tidak kuat untuk berjalan dalam kondisi lemah, sakit, mungkin stroke atau macam-macam, sehingga tidak bisa berjalan menuju ke masjid. Dan ini membolehkan kamu untuk tidak sholat berjamaah di masjid, maka sholatlah berjamaah di rumah. Dikatakan ada dalil lain yang mewajibkan saya ke masjid. Ini maksudnya dalil yang memberi uzur kepada dia untuk tidak ke masjid itu ada. Tetapi ada dalil lain yang menyebabkan dia tetap wajib ke masjid. Apa itu? Saya masih mendengar suara azan. Jadi ketika suara azan itu masih terdengar, maka datanglah kalian ke masjid meskipun dengan cara merangkak. Jika kalian tidak mau membopongku untuk berangkat ke masjid, jika kalian tidak mau mengangkatku, menggendongku untuk bisa pergi ke masjid, aku akan tetap datang ke masjid meskipun dengan cara merangkak. Nah, ini pendapat beliau. Jadi ketika ada dalil yang membolehkan keringanan, tetapi ada dalil yang mewajibkan, maka dia ambil yang mewajibkan itu. Sehingga dia berangkat ke masjid dengan cara dan bersusah payah meskipun dengan cara merangkak. Sehingga akhirnya anak dan keluarganya ini tetap membawanya ke masjid agar dia bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Begitu pentingnya menghidupkan sholat berjamaah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sehingga sebagian para ulama menegaskan bahwa hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Wajib maksudnya bukan wajib yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana yang disebutkan khusus secara umum, tetapi wajib di sini diutamakan bagi yang laki-laki, dan inilah ketentuan yang sudah ditetapkan. Wajib, apa yang menjadi alasan kita mengatakan wajib dan para ulama mengatakan wajib? Bahkan dalam kondisi berperang sekalipun, menghidupkan sholat berjamaah itu tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rasa takut seperti itu sekalipun, tetap dianjurkan untuk menghidupkan sholat berjamaah. Oleh karena itu, jaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid manapun. Tidak harus di satu masjid, di masjid manapun. Kalau kita sedang bekerja di kantor, maka masjid yang dekat dengan kantor hidupkan sholat berjamaah di sana. Kalau kita sedang berada di rumah, maka masjid dekat rumah kita. Kalau kita sedang berada di luar kota, maka masjid yang dekat dengan tempat kita menginap, maka hidupkan sholat berjamaah di sana. Karena itulah yang dianjurkan oleh
Rasulullah SAW, dan itulah yang menyebabkan beliau mengatakan, hampir saja aku membakar rumah-rumah orang yang tidak mau solat berjamaah ke masjid. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar muazzin azan padahal tidak ada uzur baginya untuk mendatanginya, maka tidak diterima solatnya. Maka ketika ditanya apa itu uzur, yakni rasa takut yang bersangatan dan rasa sakit yang sangat kuat. Maka kata beliau, orang yang meninggalkan solat berjamaah padahal dia mendengar suara azan dan tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan solat berjamaah, tidak ada uzur, sakit tidak, rasa takut yang bersangatan tidak, jalan menuju ke masjid lapang, waktunya lapang, semua fasilitas sudah diberikan oleh Allah dan dia dalam keadaan sejahtera sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia solat di rumahnya sendiri, maka solatnya tidak diterima. Solatnya tidak diterima. Kalaupun ada dalil yang mengatakan bahwa solat di rumah sendiri itu pahalanya 1, solat di masjid berjemaah pahalanya 27, tetapi beliau berkata sesungguhnya solatnya tidak akan diterima. Kemudian Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang di hari akhirat yang akan dilaknat oleh Allah. 3 orang yang akan dilaknat oleh Allah. Yang pertama, pemimpin yang berbuat sesuka hatinya sehingga masyarakat tidak menyenanginya. Pemimpin yang berbuat sesuka hatinya sehingga masyarakatnya tidak menyenanginya. Jadi ini imam yang tidak disenangi oleh makmumnya. Kemudian yang kedua, wanita yang tidur padahal suaminya sedang menginginkan dia, maksudnya memunggungi suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai datangnya waktu subuh. Dan kemudian yang ketiga, laki-laki yang mendengar suara azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetapi dia tidak mendatanginya, maka 3 orang ini kelak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ali bin Abi Thalib berkata, tidak ada solat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Maksudnya orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Begitu juga orang yang suara azan sampai ke rumahnya. Dan seseorang bertanya, siapakah tetangga masjid itu? Yaitu orang-orang yang suara azan sampai ke rumahnya. Jadi maksudnya tidak ada tempat baginya solat di rumahnya jika dia mendengar suara azan kecuali dia solat berjamaah di masjid. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa asar dari para sahabat dan hadis yang dijadikan hujjah serta dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Az-Zahabi tentang pentingnya menjaga solat 5 waktu, terutama solat-solat fardu dan berjamaah di masjid di awal waktu, sehingga kesepakatan dari pendapat-pendapat yang dapat kita ambilkan hikmahnya adalah setiap orang dari kalangan kaum muslimin wajib menghidupkan solat berjamaah 5 waktu dan berdosa kalau dia meninggalkannya. Kalaupun seandainya dia melaksanakan solat sendiri di rumah, tetapi solatnya di rumah itu tidak ada uzur untuk mendatangi masjid, tidak ada alasan baginya untuk melaksanakan solat itu di rumah, maka solatnya tidak diterima dan dia akan masuk ke dalam neraka karena dosanya meninggalkan solat berjamaah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah di hari kiamat, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah di hari kiamat, sebagai seorang muslim hendaklah dia menjaga solat 5 waktu. Jadi orang yang menjaga solat 5 waktu itu pertanda dia akan senang berjumpa dengan Allah.
Maka dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, barang siapa yang ingin berjumpa dan melihat wajah Allah di hari akhirat, hendaklah melakukan dua hal. Falyamal amalan shaliha wala yusrik bi ibadati rabbih abada. Hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin berjumpa, melihat wajah Allah di hari akhirat, hendaklah melakukan dua hal itu. Kemudian dikatakan, sesungguhnya Allah mensyariatkan sunnah atau petunjuk bagi kita melalui nabinya, dan solat berjamaah termasuk salah satu di antaranya. Maka jagalah solat kalian, karena sesungguhnya solat berjamaah itu memiliki manfaat dan faedah yang sangat besar. Selain pahala yang besar, Allah memberikan hikmah yang luar biasa dengan solat berjamaah. Solat berjamaah menunjukkan betapa bagusnya Islam orang yang berada di tempat itu. Dari saf-saf solatnya kita bisa mengetahui bahwa warganya rukun atau tidak. Dari saf solatnya saja. Setiap saf-saf yang rapat, tumit yang bertemu dengan tumit, bahu bertemu dengan bahu, dan safnya lurus. Ketika imam memerintahkan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamami shalah, lurus dan rapatkan saf kalian, maka mereka meluruskan safnya. Ketika mereka tidak meluruskan safnya, Umar bin Khattab memberikan contoh. Beliau mengambil pelepah kurma lalu merautnya, dibuang lidinya, tetapi di setiap ruas batang itu masih ada lidi-lidi kecil yang tajam, dan itu beliau jadikan sebagai cambuk. Berjalan di saf paling belakang, di saf pertama, di belakang saf pertama, sambil memukul kaki, tumit dan betis orang yang tidak lurus safnya. Dikatakan, luruskan saf kalian, luruskan saf kalian. Kemudian dia masuk ke saf kedua, luruskan saf kalian. Dia memukul bagian belakang, sehingga tumit dengan tumit sejajar. Jadi yang disejajarkan bukan ujung jari, tetapi yang disejajarkan tumit. Luruskan tumit kalian, sejajarkan tumit kalian, sampai saf yang ketiga. Lalu beliau berkata, dan saf keempat serta saf berikutnya ikuti contoh saf depan kalian, dan contohlah saf yang ada di depan kalian. Dan dikatakan, apabila saf-saf mereka lurus, saf-saf mereka rapat, dapat dipastikan jamaah ini orang yang taat kepada pemimpinnya dan masyarakatnya akur tinggal di situ. Tapi apabila kita masuk ke dalam satu masjid, lalu kita sholat berjamaah di dalamnya, di setiap safnya ada jarak yang sangat jarang. Yang ini jaraknya satu telapak tangan, yang ini jaraknya hampir satu jengkal. Ya, berjarak. Yang satu memakai sajadah besar ukuran 60 cm, yang satu 80 cm, yang satu ukuran 40 cm. Masing-masing mereka berada di atas sajadah masing-masing, sehingga jarak di antara satu orang dengan saf berikutnya jarang. Maka dapat dipastikan orang yang berada dalam jemaah ini, kalau diadakan musyawarah paling suka berdebat, ya, memprotes, berdebat, ya, masing-masing menganggap diri mereka yang paling kuat. Dan orang-orang yang seperti ini jamaahnya tidak kuat. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana kita menelaah dan membaca kondisi satu kaum ketika berjamaah. Maka ketika kita akan hijrah, Bapak Ibu, hijrah, pindah dari tempat kita ke tempat yang baru, kita dianjurkan untuk sholat dulu beberapa kali di sana. Sholat berjamaah di masjidnya, tengok jamaahnya. Oh, ini jamaahnya alhamdulillah sudah paham sunnah semua. Alhamdulillah jemaah di sini sudah tahu adab semua tentang sholat. Maka dapat dipastikan kalau kita tinggal di sana itu adalah lingkungan yang baik. Tapi kalau kita masuk ke masjid itu, sholat berjamaahnya mereka tidak peduli tentang safnya saja, maka sudah dapat dipastikan daerah itu kurang bagus untuk tempat tinggal kita. Sebaiknya tidak hijrah ke tempat yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Rabi' bin Qaitsam adalah seorang laki-laki yang lumpuh. Begitupun ia keluar untuk mengerjakan salat berjamaah, dipapah oleh dua orang. Yang saya ceritakan tadi, dipapah oleh dua orang. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Abu Muhammad, Anda termasuk orang yang mendapatkan rukhsah
mendapatkan keringanan, boleh untuk tidak ke masjid. Tapi beliau berkata, aku mendengar hadis yang lain bahwa kalau kamu mendengar suara azan, maka tetap wajib bagimu untuk ke masjid. Maka dia pun berangkat ke masjid. Kemudian pendapat dari Hatim, asar dari Hatim Al-Asam menuturkan, sekali saja aku tidak mengerjakan solat, satu kali saja dia tidak mengerjakan solat berjamaah, Abu Ishaq Al-Bukhari mendatangiku. Jadi satu kali saja dia tidak berjamaah, maka jamaah yang lain mendatanginya, satu orang. Padahal kata beliau, kalau ada di antara anggota keluargaku yang meninggal, satu kampung orang datang. Satu kampung orang datang. Seakan-akan kata beliau, anak yang meninggal ini jauh lebih penting dihormati daripada orang yang tidak mengerjakan solat berjamaah, karena dia tidak menghadap kepada Rabbnya. Padahal mendatangi solat berjamaah itu jauh lebih wajib daripada sekedar bertakziah ke rumah orang yang meninggal. Kenapa orang menyepelekan ini? Dan ini sudah terlihat Pak di masa kita. Bandingkan oleh Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang datang ketika diadakan rapat tapi disediakan makanan dan sebagainya, kita akan mengadakan acara tablik akbar, diundang orang. Lalu bandingkan dengan mereka yang datang untuk sholat berjamaah. Yang diundang itu datang dia, tapi perhatikan ketika dia sholat berjamaah, apakah dia datang? Dan itu terjadi di masjid-masjid secara umum. Kalau ada rapat, penuh masjid, tapi ketika sholat berjamaah hanya beberapa saja. Nah ini kondisi seakan-akan mereka lebih mementingkan urusan keduniaan mereka ketimbang urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Abu Hatim, beliau berkata, ketika aku tidak datang sholat berjamaah, hanya satu orang saja yang mendatangiku. Seharusnya semua orang berduka. Ada apa? Kenapa engkau tidak datang ke masjid? Seperti itu. Tapi ketika anakku meninggal, satu kampung orang yang datang. Menunjukkan seakan-akan mereka lebih mencintai, lebih menghormati orang yang meninggal ini ketimbang menghormati Allah. Sebagian salaf berkata, tidaklah seorang itu kehilangan kesempatan untuk sholat berjemaah kecuali penyebabnya adalah karena dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa itulah Bapak Ibu yang sebenarnya membuat kita malas untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau ada rasa malas itu datang dari hati kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, dapat dipastikan penyebabnya karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau dosa itu semakin banyak, maka rasa malas akan semakin besar. Semakin banyak dosanya, semakin besar lagi. Dan itulah yang menyebabkan seseorang enggan atau malas untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Ibnu Umar mengisahkan, suatu hari Umar pergi ke kebun kurmanya. Umar pergi ke kebun kurmanya. Kemudian setelah puas bekerja membersihkan kebunnya, beliau pulang. Begitu sampai di rumah, beliau datang ke masjid. Jadi suara azan tidak terdengar dari kebunnya. Beliau datang ke masjid, ternyata di masjid orang sudah selesai melaksanakan sholat asar. Sudah selesai melaksanakan sholat asar. Alangkah kagetnya dia, demi Allah, kebunku ini telah menyusahkanku. Demi Allah, kebun ini telah menyebabkan aku lalai dari Rabbku. Maka hari itu juga kebunnya itu dibagikan kepada seluruh kaum muslimin. Siapa saja boleh mengambil buahnya. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Bapak Ibu pasti ingat kisahnya ketika dia menaklukkan kuda-kuda liar. Karena orang manusia yang pertama kali menaklukkan kuda itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ditaklukkanlah kuda. Ada riwayat yang menyebutkan beliau menaklukkan 20.000 ekor kuda. Dari 20.000 ekor kuda ini menjadi kuda yang sangat patuh, gagah. Ada dalam setiap 1.000 ekor kuda itu satu kuda yang paling gagah. Jadi ada 20 kuda yang paling dicintainya dari 20.000 ekor itu. Dan dari 20.000 itu ada satu kuda, dari 20 ekor itu ada satu kuda yang paling bagus, dan itu menyenangi hatinya. Beliau katakan dari 20 kuda yang dia miliki, 20 kuda yang paling bagus
kalau diperintahkan dia untuk berlari selama 1 bulan. 1 bulan berlari terus tanpa berhenti. Begitu disuruh berhenti setelah sampai 1 bulan, kuda itu tidak akan terengah-engah napasnya sedikit pun, saking kuatnya di fisiknya. Tidak akan merasa letih. Dan itu yang menyenangi dia. Sehingga di sore itu dia mandikan kudanya, dia bersihkan kudanya, dipijit-pijit kakinya, sampai akhirnya dia lupa solat. Ketika dia lupa solat, dia katakan, demi Allah, kuda ini telah melalaiku. Ya Allah, jika kuda ini sudah tidak bagus dan sudah menyebabkan aku lupa kepadamu, maka kuda ini kukembalikan kepadamu. Disembelihlah 20.000 ekor kuda itu, dibagi-bagikan dagingnya kepada masyarakat. Lalu beliau berkata, kuda yang aku cintai selama ini, ya Allah, sudah kuhibahkan kepadamu, dan dia telah menyebabkan aku lalai kepadamu, maka ku kembalikan kepadamu, ganti dengan hikmah yang lebih besar, ganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Maka Allah gantilah dengan awan yang bisa membawa dia terbang jauh lebih cepat daripada kuda yang biasanya dibawa berlari. Sehingga kalau dia naik ke atas awan itu bisa membawanya terbang. Ada juga riwayat mengatakan karena dia punya bala tentara, maka dibuat perahu. Di atas perahu itu dia berdiri, lalu awan tadi mendatanginya, dengan perahu itu dia bisa terbang kemana-mana bersama pasukannya. Karena yang dilawannya adalah bangsa jin ketika itu, ya, jin yang menyerupai manusia, yang merusak akal manusia dengan sihir. Maka beliau menghadapinya juga dengan cara-cara yang seperti itu, yang diberikan oleh Allah kemudahan baginya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jaga solat 5 waktu kita, terutama solat berjemaah, karena akan semakin besar hujjah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukum orang-orang yang meninggalkan solat berjemaah, terutama jika masjid sudah diberi fasilitas yang lebih oleh Allah. Dan alhamdulillah, loteng kita sudah selesai. Ini juga adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa semoga apa yang Bapak Ibu sumbangkan untuk masjid ini menjadi kunci pembuka untuk rezeki di masa yang akan datang, dan diterima menjadi amal ibadah, kelak akan diberikan pahala dengan balasan surga di hari akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.